Kalau beberapa proses penyelenggaraan ini kemudian timbul ada tadi dinamika, respon kritik, komplain, keberatan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari civitas akademik kampus perguruan tinggi. Saya pikir ini berarti ada something wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini tepatnya 1 pekan ke-14 Februari. Tentu pesta demokrasi akan kita hadapi bersama seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa nih. Beliau Ketua Ikatan Keluarga Alumni Untirta. Bagaimana sepak terjang beliau di dunia politik? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin keren aja abang kita ini. Terima kasih. Ke 100 hari ini. Ya, hari ini yang ke 100 ya. Berarti kalau ketemu konsisten dipuji-puji terus ya. Beliau ini kalau bagi para alumni Untirta sudah tidak asing lagi. Tapi kita akan ngobrol banyak hal. Tidak hanya soal IKA Untirta, tapi kita akan ngobrol banyak soal sepak terjang beliau. Karena belum semua orang tahu Bang, Abang akhirnya menjadi salah satu peserta pemilu 2014 khususnya DPRD Provinsi Banten. Sapro masih penasaran, Ketua IKA Untirta, lawyer terkenal, masih kurang Bang, sampai harus nyalek lagi. Ini yang perlu kemudian kita klarifikasi. Asik. Artinya biar dari masyarakat juga, teman-teman juga mengetahui alasan kenapa kemudian kita maju. Tentu awalnya ini memang sebagai lawyer, profesi di bidang hukum, ini kita enjoy menikmati profesi ini. Asik. Tetapi tentu juga bahwa semakin hari kita juga ingin semakin kita memiliki peran, kontribusi dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Ya kan? Tentu setelah kemudian kita review, ini juga majunya saya ini berangkat daripada keprihatinan dan juga berbagai aspirasi keluhan masyarakat. Wow. Ya kan? Tadinya nggak terpikir ini, tapi setelah kemudian saya bertemu dengan berbagai masyarakat khususnya di Kota Serang, mereka mengeluhkan mengenai bahwa masuk sekolah pendidikan baik level SMP, SMA susah, ada sistem zonasi itu, ya kan. Kemudian mereka juga mengeluh biayanya juga dirasa mahal, susah bagi mereka. Dan mereka kemudian banyak yang mengeluh ketika lulus anak-anak mereka, lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, sulit susah dapat kerja. Dan ketika kemudian masyarakat ini kemudian melamar pekerjaan, informasinya malah mereka informasinya ini dimintai sekian rupiah. Nah ini tentu hal-hal yang menjadi salah satu motivasi. Dan juga saya sebagai Ketua Alumni Untirta dan juga dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua ICMI Banten, termasuk juga saya lahir di Kota Serang sebagai putra daerah, tentu punya kewajiban dan tanggung jawab moral. Bagaimana agar permasalahan dan keluh kesah masyarakat tadi itu bisa kita berikan solusi, ya kan? Dan juga kita bisa kemudian lakukan berbagai langkah-langkah yang bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Kota Serang dan Banten. Tentu setelah kita review, ini semua kita lihat dalam struktur ini, Abang pernah jadi Dewan Pengupahan di provinsi, mau bantu warga masyarakat supaya mudah dapat kerja, ternyata kewenangannya itu nggak relevan ke arah sana. Nah, ketika kita review, ini ternyata solusinya adalah ini harus diselesaikan secara komprehensif dan sistematis. Secara sistematis berarti
karena ini kita bicara negara hukum, ya, bahwa semua tata aktivitas dari warga masyarakat kita ini diatur oleh regulasi hukum. Asik. Dulu orang-orang masuk rumah sakit berobat mudah tuh, ya kan? Tapi sekarang setelah ada undang-undang BPJS, ada serangkaian tata cara, kan? BPJS atau umum, kan begitu, kan gitu. Kemudian dulu masyarakat kita mudah masuk sekolah, ya kan? Tinggal daftar, diterima. Kalau udah memenuhi syarat kan. Tapi sekarang setelah ada peraturan mengenai zonasi, PPDB, ya kan, PPDB, akhirnya masyarakat kita kesulitan. Akhirnya apa? Ngukurin jarak tempat tinggal ke sekolah, ya kan? Bahkan ada yang sampai kemudian ngebooking posisi di perubahan dari domisili di ganti kartu keluarga, ya kan? Nah, hal-hal ini tentu berarti apa? Kita perbaiki masalah isu pengangguran. Harus by system dengan membuat peraturan daerah mengenai penyerapan tenaga kerja. Dan abang lihat, inisiasi Perda itu hanya ada dua, dari eksekutif, yaitu oleh kepala daerah. Yang kedua adalah dari institusi legislatif, dari DPRD. Oleh karena itu, abang akhirnya kemudian memutuskan, membulatkan tekad dalam rangka untuk memperjuangkan agar masyarakat Kota Serang dan Banten ini lebih sejahtera, mudah dapat kerja. Ya, akhirnya kita insya Allah ikhtiar maju sebagai caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem nomor urut 4. Untuk apa? Untuk membuat regulasi Perda agar masyarakat mudah masuk kerja. Kedua, kita juga ngadepi kemarin banyak kemudian warga masyarakat yang lagi startup, bisnis startup di bidang UMKM ini ngeluhkan mengenai masalah sulit dapat modal usaha. Nah, itu kita sampaikan postur APBD dari Provinsi Banten ini hampir mencapai 12 triliun. Ya kan? Kemarin kalau nggak salah sih ada 11,7 triliun. Nah, banyak ini dialokasikan untuk kegiatan proyeksi infrastruktur fisik. Betul nggak? Ada mungkin jalan, jembatan, stadion dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya ada DPRD di situ yang bisa juga memiliki kepedulian untuk bagaimana mengawal alokasi anggaran ini, membuat perdanya untuk bantuan modal usaha produktif bagi UMKM. Bantu perda buat penyerapan tenaga kerja. Bantu perda yang memudahkan masyarakat dapat pelayanan kesehatan optimal. Bikin peraturan daerah yang bantu masyarakat mudah masuk sekolah dan dapat beasiswa. Gitu kira-kira. Jadi itu kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi. Artinya bukan kurang apa, tetapi kita ingin lebih bermanfaat, lebih luas bagi masyarakat Banten dan Kota Serang. Tepat sekali. Tema kita soal demokrasi dan hukum. Tadi sudah terkonfirmasi alasan dibalik beliau akhirnya turun gunung juga bisa dikatakan ya. Tapi Saprol dan teman-teman wartawan banyaknya memimpikan Ketua IKA Untirta yang terkenal sebagai lawyer ini masuk di badan penyelenggara justru di KPU, di Bawaslu, karena basic hukumnya juga sangat penting. Karena salah satu suksesi demokrasi kita kan bagaimana integritas penyelenggaranya. Nggak tertarik ke penyelenggara, Bang? Kita kalau penyelenggara itu ibarat wasit. Kalau kita sudah tertarik, udah langsung jadi player. Kalau wasit itu kadang-kadang sama seperti penonton juga. Jadi kadang-kadang gemes greget. Tapi kalau kita langsung jadi player, jadi pemain, jadi aktor yang bisa berperan di legislatif ini, nilai kemanfaatannya lebih konkret, lebih optimal, lebih luas bantu masyarakat. Dan memang basicnya senang ketemu masyarakat. Satu ketemu masyarakat, dan salah satu kemudian kan fungsi legislatif ada 3. Satu membuat legislasi, membuat peraturan daerah. 2 fungsi budgeting, pengalokasian anggaran. 3 fungsi supervisi atau pengawasan. Nah, terkait fungsi legislasi ini menyusun produk-produk peraturan daerah ini tentu
harus diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang ilmu hukum. Iya. Karena apa? Kalau tidak dewan ini diisi bukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu latar belakang hukum, jadinya mereka akan polanya melakukan studi banding terus. Padahal belum tentu itu daerah-daerah yang lain yang dijadikan studi banding itu kompatibel atau cocok dengan karakteristik daerah Banten atau yang dibutuhkan oleh Provinsi Banten. Jadi kita kelihatannya sangat bermanfaat jika ada di legislatif. Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan DPRD lebih kuat bermanfaat. Paten, Itu. Tapi pertanyaan susulan berikutnya, kenapa Nasdem dari lebih dari 16 partai politik peserta pemilu 2024, Ketua IKA Undir akhirnya tergoda untuk maju jadi caleg DPRD Bantennya dari Partai Nasional Demokrat ini? Nah, memang ini sebenarnya di awal-awal dulu memang banyak dari berbagai partai menawari saya untuk masuk, tetapi waktu itu memang belum terpikir. Kita belum terpikir itu sampai dengan melihat ada keluh kesah masyarakat berkaitan pengangguran. Pas dicek angka penganggurannya tinggi, signifikan 488.000 sebanten. Dan jadi pengangguran tingkat nomor 1 senasional. Betul. Pengangguran di Kota Serang 39.000. Nah, ketika melihat itu kita melihat ini darurat ini. Karena apa? Kita juga pernah ketemu dengan orang-orang ada yang melakukan tindak pidana pencurian. Pas ditanya, kenapa hari ini dia terpaksa, Pak, saya terpaksa karena untuk nafkahi istri sama anak-anak saya. Kemudian kita cek lagi di pengadilan agama, ada lebih dari 1.000 perkara, dan ternyata angka yang besarnya angka perceraian. Dan tingkat perceraiannya itu dipasok oleh gara-gara faktor ekonomi, suaminya nggak bisa nafkahi. Artinya apa? Pengangguran ini menjadi root problem yang harus segera diatasi dan dicarikan solusi. Kan gitu. Nah, kenapa kita milih Nasdem? Posisi waktu itu kami juga mereview bahwa proses perbaikan ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya di tataran level lokal, region daerah, tetapi juga harus juga terintegrasi juga komprehensif dengan level nasional. Nah, dalam rangka level nasional itulah tentu kita mencari figur-figur potensial sebagai calon the next president, sebagai leader dan jadi pemimpin nasional bagi negara kita. Dan ketika kemudian Nasdem waktu itu mencalonkan Pak Anies Baswedan, yang ternyata visi misinya saya pikir juga sangat komprehensif dan juga kelihatannya sangat juga berguna, bermanfaat, yang akan bisa berkontribusi memajukan negara Indonesia ke depan, bisa membantu mensejahterakan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Saya tertarik untuk itu. Sehingga atas dasar itulah kemudian saya menerima bergabung di Partai Nasdem. Berarti tahun kemarin ya, 2023 punya KTA Nasdemnya? Ya, saya pada saat seminggu lagi mau ditutup proses pendaftaran untuk caleg, kita baru kemudian diminta oleh Ketua DPW waktu itu untuk bergabung, daftar. Meskipun banyak yang bilang ke Saprol, Pak Asep Busro kena gabung ke Nasdem karena punya kedekatan khusus dengan Pak Wahidin Halim yang sekarang jadi Ketua Nasdem. Padahal gabung ke Nasdemnya justru sebelum Pak Wahidin Halim jadi Ketua Nasdem Provinsi Banten, Pak. Ya, saya alhamdulillah dengan Pak Wahidin Halim dekat, dengan Pak Edi Aryadi juga dekat. Beliau saya anggap sebagai senior, guru sekaligus mentor. Iya. Maka ketika mereka ada di situ dua-duanya, ini udah jadi nih barang. Tapi sebelum akhirnya gabung ke Nasdem itu untuk nyalek di DPRD Banten, sempat ngobrol dulu nggak dengan Pak Wahidin Halim, Bang? Ya, kita ada diskusi, ya kan. Beliau juga akan mengkonfirmasi posisi bahwa beliau bergabung di Nasdem. Dan tentu selama ini kita merasa memiliki visi yang sama untuk bersama-sama bagaimana membangun daerah Banten ini jadi lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera. Dan tentu
hal itu harus dilakukan secara sistematis Ya. melalui apa? Lembaga eksekutif, legislatif. Iya, Sehingga iya. biar beliau di eksekutif, biar porsi-porsi kami di legislatif. Terlebih dahulu kan itu. Iya, iya. Lalu di struktur Nasdemnya Saya gimana, kebetulan Bang? dipercaya untuk di sekretaris Dewan Pertimbangan Oke. DPW Provinsi Banten, Nasdem. Sekretaris Dewan Pertimbangan. Dulu pas Pak Wahidin Halim jadi Gubernur Banten, Abang jadi kuasa hukumnya. Ya, kita berusaha membantu. Ah. Apa yang kita bisa bantu Ah. untuk bantu Pemprov Banten, kebetulan beliau juga sebagai gubernurnya, Ah. ya kita backup semua. Jadi ini reunian, Bang. Ya, boleh. Karena gosip-gosipnya juga Pak Wahidin setelah pemilu kan pilkada nih. Jadi bisa duetnya berlanjut ini kayaknya. Insya Allah. Semoga diberikan kesehatan semua kan. Amin. Kemudahan, kelancaran. Ini udah mulai kebongkar kenapa akhirnya Pak Ketua IKA Untirta ini menjadi caleg, kemudian kenapa gabung dengan Nasdem. Tapi tadi ada yang menarik. Salah satu faktornya karena figur Pak Anies Baswedan yang jadi paslon 01 yang didukung oleh Nasdem. Ini kalau bicara secara nasional nih, perpolitikan kita jelang 14 Februari makin hangat, makin panas, Bang. Ya. Bahkan akhirnya para guru besar, sivitas akademika semua pada menyampaikan sikapnya. Persoalan dinasti menguat lagi, persoalan MK yang terbaru kemarin DKPP memutuskan ada pelanggaran etik oleh Ketua KPU RI karena meloloskan paslon 02. Tapi yang menjadi perhatian wartawan adalah ketika semua kampus UGM, UI, Unpad, IPB, ITB, termasuk yang di Banten juga ramai, sama-sama mengkritik ini demokrasi ini kemudian menemukan jalan gelap ketika Presiden mengatakan boleh kampanye, Presiden kemudian seolah-olah berpihak ke salah satu paslon. Abang sebagai ketua alumni Untirta, gimana sih menilai demokrasi kita dan hukumnya ini? Oh, menarik memang ya. Artinya begini, bicara demokrasi, bahwa Indonesia memang menganut sistem demokrasi. Demokrasinya demokrasi Pancasila. Nah, kalau berbicara demokrasi, ini berkaitan dengan bicarakan bagaimana sistem pemerintahan demokrasi itu adalah dibentuk dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan yang mengemuka adalah di dalam prinsip-prinsip demokrasi ini adalah adanya kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusianya, termasuk juga proses pelaksanaan daripada pengisian berbagai lembaga negaranya, baik level eksekutif maupun legislatif, itu dilaksanakan melalui sistem pemilu yang terbuka, jujur, adil, ya, dan kemudian juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pemilih, ya kan? Nah, kalau kita lihat demokrasi sekarang, tentu parameter kita harus nilai itu adalah bagaimana demokrasi ini dilaksanakan dengan baik ini. Satu, regulasinya harus benar-benar tegas, ya. Kedua, peserta pemilunya juga kompeten. Ya. Ketiga, pemilihnya juga para voter masyarakat ini harus cerdas. Ya. Keempat, posisi daripada proses pelaksanaan ini diselenggarakan oleh para penyelenggara pemilu ini dilaksanakan yang memiliki karakteristik profesional, independen, dan berintegritas. Kan itu. Nah, kalau beberapa proses penyelenggaraan ini kemudian timbul ada tadi dinamika, respon kritik, komplain, keberatan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari civitas akademik kampus perguruan tinggi, saya pikir ini berarti ada something wrong. Kan gitu. Iya. Kan sama seperti orang kalau kemudian orang lagi sehat tiba-tiba demam nih. Nah, itu kan analogi seperti tubuh lagi, ya berarti ada something wrong. Yang ini. Nah, tapi dalam konteks ini kita menginginkan bahwa
proses pemilu ini kan sebagai indikator sukses atau tidaknya proses demokratisasi di kita. Nah, syaratnya adalah selain yang tadi itu adalah juga penyelenggara pemilu harus netral, harus independen dan profesional, tidak partisan, tidak berpihak pada salah satu paslon, ya kan? Begitu juga seluruh institusi dari lembaga negara kita dan birokrasinya harus netral. Nah, kenapa begitu? Karena positioning ini adalah proses pemerintahan ini yang berganti. Tetapi state atau nationnya daripada kemudian negara ini tidak boleh ada keberpihakan. That's why makanya di dalam regulasi peraturan perundang-undangan kita salah satunya seperti TNI dan Polri itu tidak diberikan hak pilih. Kenapa? ASN. Ya, karena mereka adalah bagian daripada lembaga negara yang harus menjaga kondusivitas, survive, keberlanjutan negara. Sehingga tidak boleh partisan. Nah, gitu. Nah, dalam dimensi tadi, kritikan daripada perguruan tinggi, saya pikir ini harus dimaknai positif bahwa daerah kita, negara kita juga dalam undang-undang memberikan freedom of speech, kebebasan berpendapat. Artinya jika kemudian ada berbagai masukan dan lain-lain, ya, selain dianggap vitamin, dan juga harus dijadikan sebagai bahan evaluasi. Baik bagi pemerintahan, ya birokrasi ini, maupun juga khususnya bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun juga Bawaslu. Artinya apa? Jika selama proses penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan dengan fair, dengan jujur adil, ya kan, dan tidak ada keberpihakan, non partisan dari penyelenggara pemilu, saya pikir masyarakat juga publik akan kemudian satisfied, puas dengan ini. Dan kepuasan itu parameternya adalah tidak akan ada yang kritik, komplain, kan itu. Tapi kalau seandainya dianggap ada sesuatu yang kemudian ada pelanggaran etik, ada dianggap partisan, tentu juga ibarat kayak penonton kan, ibarat kalau ada pertandingan bola nyorakin dong. Wah, katanya wasit berpihak. Kalau udah sampai-sampai bisa kalau di bola wasit dikejar-kejar kan, dilempar kan gitu. Nah, inilah yang harus kemudian menjadi input dan masukan konstruktif bagi KPU sampai dengan ke level tatanan, tidak hanya di level nasional, tapi juga sampai dengan level di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, bahkan sampai dengan level di KPPS. Artinya itu memang benar-benar harus netral dan memang menjaga profesionalnya. Karena apa? Tentu juga putusan MK kemarin, masuk yang terbaru putusan DKPP. Ini kan DKPP maupun MK kan institusi formal, ya, yang diakui menurut peraturan perundang-undangan kita. Meskipun event itu berkaitan dengan ada pelanggaran etik, tentu itu menjadi early warning system bagi proses penyelenggaraan pemilu ini. Karena jika kemudian sudah dianggap ada cacat etik, ya harus mereka perbaiki dong. Jangan sampai nanti hasil dari proses pelaksanaan pemilu ini tidak dipercaya oleh publik. Dan kemudian akhirnya Pak, tingkat akseptabilitas penerimaan terhadap hasil pemilu ini yang jadi problem. Dan kita juga berharap situasi tetap terjaga kondusif. Ya kan? Adapun dari perbedaan perspektif antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain, seperti Untirta mungkin punya perspektif yang lain dengan yang itu, saya pikir hal-hal yang wajar, ya, karena masing-masing pasti memiliki perspektif. Tapi selama kemudian seluruh perguruan tinggi itu memiliki tujuan yang sama untuk bagaimana memastikan proses demokrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan dengan jujur, adil, ya, akuntabel, ya kan, dan berintegritas dan profesional, saya pikir kita tentu mendukung semua. Tapi terlepas caranya mungkin ada yang mengkritik atau caranya yang menginginkan hal yang kondusif. Tapi gregetan nggak sih Bang sebagai Ketua IKA Untirta? Kan ini semua kampus besar nih, bukan kaleng-kaleng, UGM, UI,
ITB, IPB, Unhas semuanya mengkritik Pak Jokowi karena dianggap tadi tidak menunjukkan contoh yang baik. TNI Polri harus netral, ASN harus netral, sementara Pak Presidennya menyatakan boleh kampanye. Kemudian ada putra mahkota di paslon 02, sampai akhirnya guru besar turun gunung menyuarakan, oh ini kemunduran demokrasi kalau dibiarkan. Tiba-tiba Sivitas Akademika Untirta, Pak Rektor, seolah-olah ini kayak memuji-muji pemerintahan Jokowi. Gergetan nggak sampai ketua IK Untirta, sementara abang berada di posisi Partai Nasdem yang ngusung perubahan gitu. Gergetan nggak sih bang, kok Untirta nggak kayak UI, nggak kayak UGM nih? Ya kalau kita memberikan penilaian itu tentu dengan objektif. Kita bisa memahami posisi dari tiap-tiap rektor, tentu bagian daripada subordinat di bawah Kementerian Kemendikbud. Ya kan? Dan Kementerian Kemendikbud tentu ada di bawah kemudian menteri-menterinya bertanggung jawab pada presiden. Hal ini tentu yang terpenting adalah kita berkeinginan bahwa dari seluruh unsur akademisi ini di semua perguruan tinggi memberikan atensi, melakukan supervisi pengawasan terhadap proses penyelenggaraan ini, ya kan, agar benar-benar dilaksanakan secara fair, adil, ya kan, berintegritas, profesional, sehingga kemudian meningkatkan kepercayaan publik dan hasilnya bisa diterima. Nah, memang kemudian dari aspek-aspek yang lain, tentu saya lihat review statement dari berbagai perguruan tinggi tadi berbicara masalah dinasti politik. Mungkin mereka melihat bahwa Presiden Jokowi sudah jadi presiden, tiba-tiba kemudian Pak Gibran jadi cawapres, ya kan? Dan kemudian kemarin hasil DKPP disampaikan bahwa putusan DKPP ini menganggap KPU ini telah melanggar etik, ya kan? Gara-gara kemudian menerima pendaftaran dari capres-cawapres Pak Prabowo dan Gibran, sementara peraturan regulasi mengenai PKPU-nya itu belum diatur mengenai syarat usia dari cawapresnya, ya kan? Yang semula dari 40 tahun itu dirubah mengikuti putusan MK yang boleh ada pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, menurut saya tentu kalau memang ada cacat administratif dan secara etik wajar bagi berbagai kalangan guru besar dan perguruan tinggi untuk mengingatkan ini. Dan DKPP putusan menurut saya benar-benar sudah melaksanakan putusan yang fair sebagai lembaga supervisi, ya kan? Tinggal bagaimana ini kalau mengenai implikasi terhadap putusan DKPP, yaitu masih bisa multi tafsir, Tetapi yang terpenting adalah hal-hal ini bisa terkonfirmasi pada publik, pada masyarakat, untuk bagaimana bisa memilih figur-figur calon presiden dan wakil presiden yang memang benar-benar kredibel, ya kan? Memiliki kapasitas, memiliki visi misi program untuk memajukan bangsa dan negara kita, mensejahterakan masyarakat, dan tidak tersangkut berkaitan dengan cacat etik. Kan gitu. Demikian juga masyarakat harus kita edukasi agar proses perbaikan negara ini tidak hanya bisa cukup di level nasional, tetapi juga harus secara menyeluruh, komprehensif dilakukan juga perbaikan-perubahan itu di tataran level region lokal di daerah. Nah, pengisian-pengisian itu relevansinya adalah pengisian-pengisian tidak hanya level eksekutif, level presiden, tetapi juga level kemudian legislatif di level DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Harus diisi oleh figur-figur yang kompeten, memiliki kapasitas, ya kan, juga memiliki atensi dan visi program untuk bisa memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat, dan membuat regulasi-regulasi peraturan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Tapi saya masih ingin mempertegas soal yang mana? Apa sikap Sivitas Akademika Untirta? Boleh. Banyak yang bilang kalau di diskusi kopinya para wartawan, ini Untirta ini setengah-setengah nih. Kayak takut mengkritik penguasa gitu. Meskipun ya kita paham Untirta perguruan tinggi negeri. Kan kampus yang lain juga sama perguruan tinggi negeri. Artinya sebagai ketua alumni Untirta menilai itu wajar-wajar saja. Ada yang bilang, wah ini rektor Untirta takut nih kalau mengkritik Pak Jokowi.
kalau itu kan berbagai penilaian, ada perbedaan persepsi, beda perspektif, wajar-wajar saja. Tetapi tentu saya sebagai ketua alumni, ya kan, memahami, memaklumi sikap rektor dan sivitas, apapun perspektifnya, selama hal itu memang dalam rangka mendukung agar proses penyelenggaraan pemilunya itu dilaksanakan dengan fair, kemudian birokrasinya netral, dan hak pilih dari warga masyarakat juga tidak ada diskriminatif, paksaan, tekanan dan lain-lain. Selama itu yang dikeluarkan statement oleh rektor, saya pikir tetap on the right track. Kan itu. Artinya di dalam meluruskan pemerintahan, policy, kebijakan, itu tentu tidak hanya dalam bentuk kritik, tetapi juga dalam hal statement-statement yang saya pikir substansinya yang terpenting efektif. Ya, gitu. Siap. Tetapi jika memang itu hal-hal tadi kan saya berikan masukan secara terbuka. Dan gitu, bahwa ya kita berharap bahwa Presiden Jokowi beserta seluruh menteri-menterinya, ya, beserta seluruh birokrasi pemerintahan, lembaga-lembaga negara ini, kita harapkan menjunjung tinggi, ya kan, proses demokratisasi ini, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersikap netral, non partisan, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga warga masyarakat yang nanti memiliki pilihan juga, ini merasa kemudian dengan presiden berlaku fair, beliau juga jadi husnul khotimah. Asik. Ya, gitu. Siap. Jangan sampai ada sikap-sikap yang dirasa kemudian di luar daripada track, itu berpotensi memicu. Memicu kemudian ada rasa keadilan yang dirasa kemudian dilanggar, memicu berbagai pergerakan. Kan kita nggak berkeinginan terjadi seperti dulu zaman Pak Presiden Soeharto, itu juga lain-lain. Saya pikir itu. Sapro garis bawahi yang di awal tadi, bahwa kalau guru besar, sivitas akademika turun gunung, ada yang something wrong kan? Ada sesuatu yang salah di sana. Nah, kalau sivitas akademika, Pak Rektor sudah menyampaikan pernyataan sikap. Ada rencana IKA Untirta, alumni Untirta untuk memberikan pernyataan sikap? Kami sedang dalam tahap melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman. Karena saya sebagai ketua IKA juga tentu harus berkoordinasi selain dengan kepengurusan, beserta juga dengan berbagai teman-teman IKA fakultas dan jurusan, sehingga kita bisa menyikapi bersama. Dan tentu juga hal yang tidak bisa kita nafikan, kami para alumni ini juga ternyata kan banyak aktif di lintas multipartai. Dan juga kita tentu menghormati berbagai sikap, pandangan ya dari teman-teman semua. Jadi semuanya nggak semangat perubahan ya Bang ya? Dan dalam posisi ini tentu kita memberikan ruang. Kalau saya, karena ini negara demokrasi, saya juga terapkan prinsip demokrasi itu ke organisasi. Saya memberikan keterbukaan, membuka ruang bagi teman-teman alumni Untirta untuk kemudian memiliki preferensi politik ke pihak manapun dibuka. Memiliki kemudian sikap politik seperti apapun juga terbuka. Nah ini, itu kritikan paling pedas, yaitu contoh yang terbaik yang dicontohkan oleh Abang. Demokratis ya. Jadi nggak boleh ketua IKA, pernyataan sikapnya harus begini. Tapi harus dipercepat Bang, karena sebentar lagi kan udah masa tenang. Oh iya tentu. Jangan sampai terlambat nanti pernyataan sikapnya. Siap Bang, di segmen terakhir ini berkaitan dengan pencalegan Abang. Partai Nasional Demokrat menjadi partai yang akan berlawanan dengan penguasa di pilpresnya. Sementara Abang memilih untuk bismillahnya di Partai Nasdem, nyalek di DPRD Banten. Ini kan orang bilang, wah bisa dihabisin nih kalau nggak partai-partai pendukung putra mahkota. Nggak khawatir Bang di perebutan nanti di DPRD Banten, khususnya di Dapil Abang, Nasdem bisa terancam kursinya? Ya, kalau kita sih sebagai kemudian, saya juga di ICMI Banten, di DMI, Dewan Pakar DMI Provinsi Banten. Artinya kental dengan nuansa Islam, agamis. Saya selalu mengambil satu langkah, kita bismillah.
segala sesuatu itu kan sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kekuasaan, ya kan begitu. Nah, adapun kita maju karena lillahi taala untuk membantu memperjuangkan nasib masyarakat Banten dan khususnya Kota Serang agar masyarakatnya lebih sejahtera, ya kan? Karena kalau ingin sejahtera, masyarakat harus punya gaji penghasilan. Dan kalau ingin dapat punya gaji penghasilan, masyarakat harus punya pekerjaan. Nah, kalau ingin punya pekerjaan, masyarakat harus kita bantu untuk bisa dapat pekerjaan nih di berbagai sektor, tidak hanya di level ASN, tapi juga level swasta, perusahaan swasta. Dan banyaknya saya dapat informasi keluh kesah dari masyarakat. Banyak warga luar Banten yang mengisi tenaga kerja, lapangan kerja di sini. Itulah yang jadi tujuan saya. Ingin membantu bagaimana masyarakat Kota Serang dan Banten bisa segera mudah dapat pekerjaan, sehingga punya gaji penghasilan. Dengan gaji penghasilan tersebut, mereka bisa, misalkan UMK-nya 4 juta, mereka bisa kemudian membiayai kebutuhan makan minumnya, biaya pendidikan kesehatannya, bisa kemudian mengambil kredit rumah, ya, bisa nyokolain anak-anak, dan juga bisa berbakti pada orang tuanya yang sudah mengeluarkan biaya untuk mereka pendidikan. Dan itu bisa tercapai jika kemudian kita mereka nggak boleh berjuang sendiri, tapi harus kita bantu. Pemda baik eksekutif legislatif harus bantu dengan buat regulasi. Dan terkait tadi, saya pikir tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terkait dengan sistem demokrasi kita ini, karena tidak ada lagi sebenarnya dikotomi pembagian antara lawan atau pendukung. Buktinya Partai Nasdem dari mulai 2014 sampai 2019 detik ini full support mendukung seluruh kemudian pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sampai dengan akhir nanti. Artinya nggak bisa diasosiasikan kita sebagai kemudian ini berarti melawan pemerintah. Justru ada menteri dari Nasdem di pemerintahan Pak Jokowi. Kita juga semua dukung kebijakan Presiden Jokowi, ya kan? Dan hal lain saya pikir ini masyarakat dan seluruh entitas dari stakeholder negara bangsa kita ini harus diedukasi agar bersikap lebih matang, lebih wise, bijaksana, lebih dewasa. Tidak dalam kontestasi ini jadi kemudian dianggap lawan, tetapi kita semua, saya yakin dari 3 capres tersebut, Pak Anies, Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, beserta seluruh kontestan yang ada jadi caleg DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, saya pikir memiliki itikat baik tujuan untuk bagaimana memperjuangkan, membangun bangsa dan negara kita, membangun daerah ini lebih maju dan bisa membantu mensejahterakan masyarakat. Tapi itu yang ingin saya konfirmasi dari sisi hukum, dari sisi etika, versi Ketua IKA Untirta, Nasdem nih menyuarakan perubahan, tapi juga bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Ini kalau dibilang ini Nasdem juga jangan bicara etika lah. Gitu. Gimana tuh pendapat seorang Ketua IKA Untirta yang jadi caleg Nasdem? Nah, ini yang perlu kemudian dijelaskan. Gini, timeline waktu kita adalah Nasdem itu partai berkomitmen untuk dukung Pak Jokowi itu sampai dengan 20 Oktober 2024. Artinya sampai dengan masa berakhirnya periodisasi beliau sebagai presiden. Nah, berkaitan kami mendukung Pak Anies Baswedan sebagai capres dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai wapres, ini kita dukung beliau-beliau itu untuk jadi insya Allah presiden RI mulai dari 21 Oktober 2024 sampai ke sana, sampai 2029. Jadi itulah perlunya kedewasaan dan kematangan berpikir. Kita mendukung itu secara proporsional, ya kan, dan juga kemudian relevan dengan konteksnya. Artinya dalam konteks mengusung perubahan ini, inilah perubahan yang kita usung agar bagaimana nanti ke depan hal-hal yang dirasa kemudian dikomplain oleh berbagai elemen. Contoh, masyarakat banyak kemudian mengkomplain pendidikannya sulit, kemudian susah dapat pekerjaan, kemudian pelayanan kesehatan dianggap tidak optimal.
termasuk kemudian pajak yang dianggap terlalu tinggi menekan. Itulah yang kemudian akan kita kemudian Partai Nasdem dengan kemudian Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, insya Allah presiden ke depan, itu mudah-mudahan bisa memperbaiki, merubah masyarakat Indonesia ini jadi lebih sejahtera dan membuat negara Indonesia ini jadi lebih maju. Gitu. Udah soheh jadi politikus abang ini. Gitu ya. Berarti satu putaran untuk paslon 01 apa 2 putaran nih Bang? Ya kita prinsipnya kalau Nasdem mengambil sikap yang realistis. Realistis. Kita mengikuti setiap tahapan itu step by step. Asik. Kita berharap kemudian jika memang mencapai satu putaran buat 01 ini itu kan harus sampai dengan 75 juta, ya kan, sampai dengan 85 juta. Mungkin realistisnya adalah masuk putaran kedua, insya Allah, baru nanti kita lihat realitas ke depan. Untuk terus meyakinkan masyarakat, untuk meyakinkan memilih Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden. Realistis 2 putaran. Ya. Siap. Ini pertanyaan pamungkas Bang. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Karena Abang nyalon di DPRD Banten. Kabar baiknya, untuk pemilu 2024 kursinya nambah. Dari pemilu 2019 hanya 85 kursi menjadi 100 kursi. Kabar buruknya, hasil pemilu 2019 5 pimpinan DPRD Banten tidak ada dari Nasdem. Karena posisinya hasil pemilu 2019 Nasdem di Banten tidak masuk 5 besar. Nah itu apa? Jadi tantangan Abang atau bagi Abang, wah ini nih rasanya gue harus bantu Nasdem nih, sehingga nanti di 2024 tidak hanya memenangkan paslon 01 tapi juga bisa merebut kursi ketua DPRD Provinsi Banten Bang. Artinya harus menang di pemilu. Siap. Jadi dari hasil kemudian realitas di masyarakat tentu ini good news memang. Dari komposisi kemudian jumlah dari anggota DPRD Provinsi Banten semula 85 berubah jadi 100. Ada penambahan 15 kursi di Dapil Kota Serang khususnya yang tadinya 5 kursi menjadi tambahan 1 jadi 6. Nah, dalam konteks ini tentu kami semula memang tidak ada dalam kursi pimpinan di DPRD Provinsi Banten. Target daripada Nasdem itu sekira 11-12 kursi. Artinya hanya di level target untuk masuk dalam posisi pimpinan, bukan sebagai ketua. Jadi yang penting masuk wakil pimpinan sebagai ketua. Sebagai pimpinan, sebagai unsur wakil ketua. Tetapi tentu dalam kerja-kerja politik yang dilaksanakan oleh seluruh caleg dari Partai Nasdem di seluruh dapil yang ada di Provinsi Banten, kami melihat kemudian hasil survei ini ada good news, ya kan, ada peningkatan dukungan suara signifikan. Dan kalau kemudian khususnya di Dapil Kota Serang itu, kalau kemudian dari 6 kursi itu hasil survei yang kami cek itu Nasdem sudah lolos dari parliamentary threshold di Dapil Kota Serang itu, insya Allah kami mendapatkan 1 kursi. Dan juga insya Allah dengan kerja-kerja dari seluruh kemudian line up komposisi caleg yang ada, semuanya tipenya vote getter ini. Dan insya Allah ada potensi mudah-mudahan bisa kemudian mendapatkan 2 kursi. Mudah-mudahan, tapi 1 kursi sudah safety. Nah terkait dengan upaya Nasdem tentu juga tidak akan terlepas daripada di Banten ini memang mayoritas kemudian dari dulu memang posisinya insya Allah kemudian posisi Pak Anies ini leading di Banten. Baik dari kinerja daripada partai politik pengusung maupun juga para relevan. Dan ketika kami turun, khususnya saya juga turun ke masyarakat di Dapil Kota Serang ini 6 kecamatan, saya lihat kemudian animo besar untuk mendukung Pak Anies maju sebagai presiden ini sangat luar biasa. Euforianya kelihatan. Euforia luar biasa. Dan kami melihat bahwa dinamika dukungan ini, trennya ini progresif, semakin hari kian meningkat. Dan kita berharap juga terlihat ada Anies effect di sini. Yang ada memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan suara Partai Nasdem, perolehan kursi Partai Nasdem. Artinya mungkin
target kami 11-12 kursi, bisa saja kemudian menjadi pemenang pemilu di provinsi. Efek ekor jas Anies ya. Efek ekor jas dari Pak Anies, termasuk juga kerja-kerja politik, penggalangan suara yang dilakukan oleh seluruh caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem di bawah. Luar biasa. Tentu kita optimis. Ini caleg, Ketua IKUN Tirta, lawyer, wong Banten lagi. Asli, wong Banten. Meskipun menjagokan Pak Anies, tapi kalau di angkot-angkot di Kota Serang, justru banyakkan wajah beliau dibandingkan wajah Pak Anies ya. Di belakang angkot-angkot yang berseliweran di Kota Serang. Soalnya masih pengen banyak kita bincangkan dengan Ketua IKUN Tirta, tapi waktunya terbatas. Paling terakhir boleh Pak Ketua 4 program yang akan dilakukan ketika Pak Ketua terpilih menjadi anggota DPRD Banten nanti di pemilu 2024. Tadi disampaikan soal lapangan kerja, soal pendidikan, soal layanan dasar semua ya. Ya, betul. Dan jadi saya menyampaikan mohon doa restu, dukungan dan bantuan dari seluruh warga masyarakat Banten, khususnya warga masyarakat Kota Serang sebagai dapil saya, ya kan? Saya mohon doa dukungannya agar kemudian nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan ketika nanti menerima 5 lembar kertas suara, ya kan? Ada lembar kertas untuk capres warna abu-abu, untuk DPD warna merah, ya kan? Sekarang saya edukasi nih, ya kan? Kemudian juga lembar kertas DPR RI warna kuning, lembar kertas DPRD Provinsi warna biru, lembar kertas warna hijau untuk DPRD Kota. Utamakan, ambil dulu lembar kertas warna biru DPRD Provinsi. Ya, nanti dibuka kertas suara, cari logo Partai Nasdem nomor 5, lalu cari nomor urut 4 Haji Asep Abdullah Busro, SHMH, ya lalu silakan kemudian diberikan kepercayaan dicoblos di nomor urut 4 atau di logo namanya. Dan setelah dicoblos jangan lupa dilipat, dimasukkan. Dan insya Allah saya dalam rangka memperjuangkan, maju ini dalam rangka memperjuangkan nasib dan masa depan dari warga masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, agar ke depan sesuai program kami, program saya itu, agar masyarakat Kota Serang dan Banten mudah dapat kerja. Kedua, mudah dapat akses pendidikan, dan dapat beasiswa juga, kemudian juga dapatkan juga mudah pelayanan kesehatan yang optimal, serta juga saya ingin bantu warga masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, bagi yang mau butuh modal usaha, kita buatkan regulasi perdanya. Kita alokasikan dari APBD Provinsi Banten yang hampir 12 triliun itu dialokasikan untuk kemudian bantu masyarakat, memberikan dana stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Dan juga khusus yang sekarang, karena saya ini sebagai advokat pengacara, bagi warga masyarakat Banten khususnya Kota Serang nih, saya sebagai advokat pengacara memiliki kantor hukum, siap memberikan bantuan hukum gratis bagi warga masyarakat. Ya. Termasuk wartawan kalau yang bermasalah dengan hukum bisa dibantu, Bang? Siap dong. Kan best friend semua kita. Untung kita masih masa kampanye, tanggal 7 Februari nih. Pemirsa, jadi tadi sudah ada edukasinya. Ya. Warna biru untuk DPRD Banten. DPRD Provinsi Banten, ambil kertas warna biru. Pilih Haji Asep Abdullah Busro, caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem nomor urut 4. Insya Allah amanah dan pilihan terbaik untuk memajukan Kota Serang dan Banten menjadi lebih sejahtera dan lebih baik. Pemirsa, lawyer kalau kampanye asik juga ternyata ya. Baik Pak Ketua, hatur nuhun sudah mampir ke Bagus Podcast. Nanti kita undang lagi. Siap. Semoga hajatnya tercapai karena kita semua masyarakat Banten dan Indonesia menunggu hasil pemilu 2024 di Rabu depan di 14 Februari. Rabu biru versi Pak Asep. Siap. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh inspiratif di Provinsi Banten ke Bagus Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.